Di Indonesia, para pemain benar-benar seperti bebas. Selain memang karakternya hiburan, juara di Indonesia tampaknya adalah sebuah gebrakan budaya baru. Untuk pertama kalinya, Respak bahkan mengakui bahwa mereka seperti artis, karena disambut bak idol di jalanan. Semuanya terpampang dan hal ini berbeda sekali dengan Cina, sehingga hal itu membuat keseluruhan pemain memang lebih Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like. Kesuksesan Respak dalam merengkuh gelar juara di Cina tampaknya tak berhenti menjadi perhatian utama semua orang di atas lapangan, terutama para penggemar di Indonesia. Walaupun tampaknya gelar juara itu tidak dianggap terlalu besar, namun tampaknya mengenai hasil tersebut semua orang memberikan apresiasi yang tinggi atas kesuksesan dari Respak tersebut, di mana Respak sendiri tidak diperkuat oleh full squadnya, walaupun bermain melawan U17. Namun kita bisa melihat bagaimana dikdaya hebatnya skuad yang dipimpin oleh Ko Hye-jin tersebut. Absennya dua pemain asing yakni Vanja Bukilis dan Megawati Hangesti nyatanya tak membuat performa Respak mengendur, bahkan bisa menjadi juara di Cina. Seperti diketahui, Megawati Hangesti masih belum kembali bertolak ke Cina setelah mengantarkan Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024. Pencapaian ini menjadi spesial lantaran Megawati Hangesti pada akhirnya berhasil melepas kutukan tak pernah juara sepanjang karirnya di Proliga. Walaupun tidak diikuti oleh full keseluruhan pemain intinya, akan tetapi pemain senior seperti Jameson dan Park Hae-min, serta penggawa baru yaitu Pyo Seung-ju dan Lee Ye-dam terlihat telah bermain untuk Respak. Kendati demikian, pertanyaannya lebih bahagia mana pemain Respak juara di Cina sekaligus juara di Indonesia. Kita tidak bisa membandingkan antara kejuaraan Indonesia sekaligus kejuaraan di Cina, karena memang periodenya berbeda. Walaupun bisa dikatakan seharusnya memang kejuaraan Cina ini jauh lebih membahagiakan, karena memang cukup kompetitif, memang diisi oleh anak-anak kelompok umur. Akan tetapi lawan-lawannya walaupun kelompok umur, mereka diisi oleh pemain Cina, Shanghai, Thailand, kemudian Brazil, dan negara yang lainnya, di mana hal itu membuktikan bahwa permainan Respak sendiri adalah salah satu perjuangan yang mati-matian. Namun tahukah bahwa itu semua tidak seperti di Indonesia? Bukannya apa-apa, memang para pemain Respak bisa dikatakan datang ke Indonesia sekaligus untuk berlibur. Akan tetapi tampaknya di Cina pun mereka sama-sama berlibur. Dan kedatangan tim pun terlihat dalam beberapa akun Instagram Respak, diisi oleh sponsor utama, sampai dengan curhatan tim yang membahagikan atas situasinya itu. Akan tetapi yang menjadi perhatian jelas adalah perasaan mereka. Tampaknya juara di Indonesia lebih heboh, lebih membahagiakan, lebih ekspresif, dan tentunya lebih spesial sebagai tur pramusim. Memang Indonesia dan Cina tidak bisa dibandingkan, dan itu adalah garis yang besar. Akan tetapi tampaknya untuk label pramusim sama-sama keluar dari zona juara, dan sama-sama piala ciki. Namun tampaknya para pemain Respak jauh lebih bahagia saat bermain di Indonesia. Maka tidak aneh jika keseluruhan full squad Respak jauh lebih bahagia. How you see things, realize something needs change. 'Cause I know you got me fucked. Kita lihat dari venue, walaupun hanya sekedar laga uji coba, Indonesia yang paling besar. Kita lihat supporter walaupun uji coba Indonesia yang paling banyak. Dan kita lihat betapa ekspresifnya pemain Respak. Hampir keseluruhan pemain Respak tidak memberikan postingan apapun tentang situasinya di antara yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia lebih berkesan, Indonesia lebih spesial, dan Indonesia lebih membahagiakan untuk tim. Dari ucapan para pemain Respak yang saat itu setelah ke Indonesia, mereka tampaknya sangat menyukai budaya, keseluruhan dan tentunya tempat liburan. Pemain Respak memang sama-sama hiburan kok di Cina, walaupun mungkin lebih fokus ke kompetisi. Akan tetapi tampaknya situasi itu tidak membuat tim jauh lebih bahagia saat ada di Indonesia. Saya suka sekali buah manggis dan mangga, kata Park Hae-min saat diterima Menpora Dito di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu 17 April sore. Ya, memang beberapa pengakuan sempat diutarakan oleh pemain Respak sendiri yang mempertandakan mereka sangat bahagia di Indonesia ketimbang di Cina. Dan itu bukanlah sebuah pengakuan umum yang membuktikan bahwa Indonesia adalah di hati mereka dan tak bisa diganti sedikit pun.
Gadis-gadis cantik membuat banyak kenangan berharga di Indonesia. Terima kasih banyak penggemar yang mendukung kami dan menjadi energi tim kami. Hari-hari penuh dengan kebahagiaan. Saya tidak akan pernah lupa. Cinta kalian semua, tulis Kim Hae Son di Instagram pribadinya pada Minggu 21 April. Pertanyaannya, kenapa Indonesia? Di Indonesia, para pemain benar-benar seperti bebas. Selain memang karakternya hiburan, juara di Indonesia tampaknya adalah sebuah gebrakan budaya baru. Untuk pertama kalinya, Respak bahkan mengakui bahwa mereka seperti artis karena disambut bak idol di jalanan. Semuanya terpampang dan hal ini berbeda sekali dengan Cina, sehingga hal itu membuat keseluruhan pemain memang lebih aktif, bahagia, dan tentunya lebih senang melebihi apapun. Respak sangat memberikan apresiasi besar atas apa yang terjadi dalam kubu tim tersebut. Tak hanya para pemain saja, bahkan fans Korea mengakui bahwa Indonesia saat menggelar acara bukanlah seperti gelar fan football, bukan seperti pagelaran acara pramusim, dan mereka jarang sekali melihat ada acara sebesar ini. Hal itu diungkapkan bila kita melansir dari artikel. Media Korea terpesona lihat Indonesia All Star versus Respak. Respak merasakan kemeriahan pertandingan bola voli di Jakarta, Indonesia. Ini adalah kesempatan mempromosikan bola voli Korea di gimnasium yang besar yang dikunjungi 12.000, bunyi salah satu media Korea. Sorak-sorai para penonton begitu meriah hingga Indonesia Arena terasa seperti kandang Respak. Apalagi saat Megawati asal Indonesia dipanggil dan nama Gia disebut. Stadion dipenuhi sorak-sorai yang meriah. Menurut penyelenggara Indonesia, seluruh 13.000 tiket terjual hari itu, tulis Newsis. Karena ini pertandingan persahabatan, menang atau kalah tidak ada artinya. Namun hal tersebut menebar pesona Ki Volleyball ke Indonesia dan memikat 12.000 penonton yang hadir ke stadion, tulis Sport Daily. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.